Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian kita yang insya Allah adalah hari ini pertemuan kita yang terakhir di dalam program Hiji yang ke-8. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam Kiji di babak berikutnya, yaitu Kiji di 9. Insya Allah. Salawat ma'asalam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang untuk selalu bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana wa ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sehat walafiat ya Ustadz ya. Amin Keluarga insyaallah. anak-anak juga sehat. Dan insya Allah Bapak Ibu yang hadir insya Allah sehat semua. Baik, untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Syarifah. Sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa biwala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallama tasliman katsiran subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Sahabat wa sayyidat, Bapak Ibu muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT, salat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini kita masih melanjutkan kajian surah Al-Hasyr, lalu dilanjutkan dengan hadis qudsi dan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diakhiri nanti dengan ikhtisar surah yang hari ini kita sudah memasuki surah yang ke-79 di dalam urutan mushaf kita. Kita sudah memasuki juz amma, juz ke-30 yang dimulai pada surah ke-78 kemarin, di surah An-Naba. Dan hari ini kita memasuki surah An-Nazi'ah. Tapi memuliakan, itulah rangkaian daripada kajian kita, kajian Quranic Journey di pertemuan kali ini. Seperti biasa, kami menunggu bila ada di antara Bapak Ibu yang sudah melengkapi, ya, menebalkan ayat, menguraikan kata, dan seterusnya. Nah, kalau sudah ada, silakan diperlihatkan. Nanti kita bahas sama-sama, insya Allah. Baik, silakan bila sudah ada. Ya, silahkan yang sudah ada. Baik, Ibu Nunung. Silahkan Bu Nunung. Iya. Kurang. Baik, Bu Nunung. Oke. Ibu Nunung. Baik, uraiannya, Bun. Baik, sudah ketemu berapa kata, Bun? 31.
31. Ya. Baik. Oke, makasih Bu Nunung. Baik, terima kasih Bu Nunung. Lanjut dengan Pak Herman sudah, Pak Herman? Iya, silahkan Pak Halo, Teh. Herman. Oke, sebentar. Ya. Iya, Ini boleh. kedengaran kelihatan nggak Ustaz? Belum jelas. Ah, itu dia. Tadi Baik. ini nggak ada tidurin nggak? Terbalik. Iya. Enggak, udah Pak. Oh, Iya. ya, oke. Oke, cukup itunya uraiannya. Uraiannya ini Ustaz. Hmm, iya, sudah berapa kata yang ditemukan? Temukan 31 Ustaz. 31. Ya, Sama tadi selesai. dengan Bu Nunung. Nunung ya. Alhamdulillah, barakallah Ya. fiik. Ada Selanjutnya, lagi? Silahkan. Ibu Bunga sudah? Ibu Bunga? Oh, iya. Alhamdulillah sudah. Iya, silahkan. oke. Sudah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sudah menebalkan. Selanjutnya, Uraiannya, Bun. Tinggal itunya Hmm. yang belum Ustaz. Oh Ada. iya, Jadi ada sudah. berapa kata yang ditemukan, Bun? Yang ditemukan 32 Pak Ustaz. Berapa? 32. 32. Lebih Alhamdulillah. banyak. Iya. Baik, Baik, makasih, makasih Bun. Bunda. Iya. Selanjutnya, apakah ada Silahkan, ada masih? lagi? Baik, kalau tidak, boleh Ya. dibacakan ayat dan terjemahnya. Iya. Bang? Silahkan untuk membaca Ibu Sri Handayani. Silakan, Bun. Ibu Sri berkenan? Ya. Iya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyin uhidu la yadu ujuna ma'akum walain walain kufiru la Eh, lebih, mungkin lebih keras sedikit, Bun. Suaranya, silakan. Terima kasih Ustaz. Walain utib fa'in utilu la yang suruh nahum walain nasotu hukum itu nah Iya, untuk artinya silahkan Bun. Sungguh jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling dari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Bun. Ya, Ustadz sudah selesai dibaca. Terima kasih, Bunda Sri. Sudah membacakan ayat buat kita pada surah Al-Hasyr ayat 12 ya. Tadi yang beliau bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Wala in qutilu la yansurunahum. Wala in nasaruhum la yuwallunnal adbar thumma la yunsurun. Coba kalau saya terjemahkan, kita terjemahkan kata per kata ya Bapak Ibu. Lain, jika
Ya, sungguh jika. La-nya itu sungguh. In-nya itu jika. Sungguh jika ukhriju, mereka diusir, dikeluarkan itu diusir maksudnya ya. La yakhrujuna ma'ahum. Mereka tidak akan keluar bersama mereka. Orang-orang munafik itu tidak akan ikut keluar bersama orang-orang Yahudi yang diusir. Gitu ya. Tuh, ma'ahum. Jadi apa namanya ma'ahum yang kedua ini, ma'ahum yang kedua ini itu maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Gitu ya. Wala ingkutilu, dan jika mereka dibunuh, diperangi itu dibunuh maksudnya ya. La yang suruh nahu, maka orang-orang munafik itu nggak bakalan menolong mereka. Oke. Wala in nasaruhum, itu, dan jika mereka seandainya pun mereka orang-orang Yahudi, orang-orang munafik itu menolong orang Yahudi, la yuwallunal adbar, pastilah mereka akan al-adbar, itu artinya berpaling. Tsumma la yunsurun, kemudian mereka tidak ditolong orang-orang Yahudi itu. Jadi Bapak Ibu muliakan, ini masih bicara tentang siapa ini? Bicara tentang kongsi orang-orang munafik dengan orang Yahudi. Janji orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menolong orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir yang mereka itu diusir oleh Nabi karena pembangkangan mereka terhadap perjanjian. Lalu karena ketika mereka dihukum oleh Nabi, mereka mendapatkan bantuan, pertolongan sebenarnya belum pertolongan, dukungan dari orang-orang munafik. Ucapan mereka, orang-orang munafik kepada orang-orang Yahudi, tenang hai kawanku, sebab kalau kalian itu diusir, kami ini kan sama dengan kalian. Artinya kami ini sehati dengan kalian. Kami ini sekelompok dengan kalian. Kami ini sebarisan dengan kalian. Jangan khawatir. Muhammad SAW tidak akan mampu untuk mengusir kalian. Sebab kalau mengusir kalian, mereka juga mengusir kami. Gitu. Dan jangan khawatir untuk diperangi oleh Nabi dan pasukan kaum muslimin. Sebab kalau diperangin, pasti kami akan menolong kalian. Itu kata orang-orang, ucapan orang-orang Yahudi Abdullah bin Ubay bin Salul kepada kepada orang-orang Bani Nadir. Nah, dibuka oleh Allah SWT keculasan mereka, ya, dusta mereka kepada orang Yahudi itu yang sesungguhnya adalah hanya iming-iming atau orang bilang hanya pepesan kosong. Bener aja. Waktu mereka diserang, orang Yahudi itu tidak datang menolong. Dikepung selama 15 hari, tidak ada orang Yahudi yang datang. Mereka menyerahkan diri, ditangkap mau dibunuh. Gitu. Mereka juga nggak nolong. Gitu. Akhirnya mereka diusir oleh Nabi. Dan ketika terusir, orang Yahudi, orang-orang munafik itu juga nggak ikut terusir. Tuh, begitulah orang munafik. Jadi orang munafik itu kepada siapa saja bermuka manis karena ada kepentingan. Kepada siapa saja mereka sepertinya membela, tapi sesungguhnya mereka itu tidak demikian. Gitu ya. Itulah dibuka oleh Allah SWT apa namanya kedok mereka, keculasan mereka, kecurangan mereka. Karena mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang penakut, gitu ya. Orang-orang yang penakut. Gitu. Gayanya saja berani. Tuh Bapak Ibu yang muliakan. Kira-kira urayanya begitu tuh, tafsirnya begitu tuh. Dan ini tidak disebut siapa tokohnya di dalam surat ini untuk menunjukkan bahwa
karakter orang-orang yang model seperti mereka ini akan selalu ada sepanjang masa. Orang-orang yang bermuka manis, membela-bela, tapi ketika betul-betul yang akan dibela itu dalam keadaan genting, mereka lari menyelamatkan diri, mencari keuntungan sendiri. Tuh, gitu. Orang munafik itu di hadapan kaum muslimin, di hadapan kaum mukminin, kami adalah saudara, kami adalah teman, kami beriman. Tapi begitu bersama orang kafir, mereka mengatakan tadi cuma kami mengolok-olok saja. Gitu. Orang-orang seperti ini akan selalu ada sepanjang masa. Maka Al-Quran ketengahkan untuk kita, Al-Quran jabarkan, paparkan untuk kita, supaya kita menjadi orang-orang yang terhindar dari berhati licik seperti itu, ya, mengambil kesempatan demi kepentingan pribadi dan kelompok, tidak memedulikan orang lain dalam kesulitan, begitu. Terus bermuka dua, ke sana iya, ke sini iya, ke sana katanya membela, ke sini katanya mendukung. Mana-mana saja yang menguntungkan mereka, nanti mereka akan itu. Dulu memaki-maki, dulu menjelek-jelekan, begitu yang dijelek-jelekan berkuasa, menjilat. Ya. Terus apa namanya, gantian, yang dulu dibela-belanya sekarang dijelek-jelekannya, kan begitu tuh. Terus nanti berubah lagi, orang yang dijelekannya itu gantian menjadi penguasa, dia akan putar arah membela yang mendukungnya. Begitulah kira-kira sikap perilaku yang mirip orang-orang munafik dahulu. Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa mereka itu munafik, itu adalah urusan hati. Tapi perilaku-perilaku seperti itu persis yang dicontohkan di dalam Al-Quran mengenai sosok-sosok orang terdahulu yang modelnya seperti itu. Dan mereka itu disebut oleh Al-Quran munafik. Bahkan suratnya saja ada, surat Al-Munafikun. Itu. Baik, Bapak yang muliakan, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuki urayanya. Li. Li ini artinya, oh la ya, bukan li ya. Lain. Sungguh, artinya sungguh. Oh maaf, kecil banget itu tulisannya. Sebentar. La itu artinya sungguh. Ini huruf ya. Ini bentuknya huruf. Huruf. Namanya huruf taukid. Tidak ada kedudukannya. In itu jika. Jika ini huruf. Huruf ini namanya huruf syarat. Tidak ada juga kedudukannya. Ukhriju, mereka diusir. Ini fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi majhul. Nah, ini namanya fi'il syarat. Karena ada huruf syarat ya, maka ini namanya fi'il syarat. Fi'il syarat. Wawunya mereka. Sindomir. Isim ya. Ya. Sim, domir. Karena fi'ilnya majhul, maka namanya naib fa'il. Oh, naib. Naib fa'il. La, tidak. Tidak. Nafi. Huruf Nafi. huruf nafi. Tidak ada kedudukannya. Ya khurujun. Ya lucu. Nah, keluar. Mereka keluar.
Keluar. Ini fiil. Fiilnya fiil Fi'il apa nih? mudhari. Mudhari. Dari. Mereka. Hmm. Ini isim domir. Ini fa'il. Ma'a bersama. Bersama itu isim atau huruf? Nah, itu saya masih kadang Masih bingung Bun ya? Masih kadang-kadang ini ya ragu ya. Saya bikin huruf Pak Ustadz. Sifatnya huruf. Kayaknya Ya, isim ternyata ya. ma itu dzaraf. Dorof. Iya. Iya. Oh isim dorof. Kalau dzaraf berarti isim. Kelihatannya kayak huruf ya. Iya. Dzaraf makan. Hum. Mereka. Isim ya? Isim. Isim. Terus Isim domir. domir. Nah, kedudukannya mudhof ilaih. Wa Dan huruf ya? huruf atop. Atau nah, kedudukannya wala la sama di atas. Sungguh. Huruf apa nih? Taukid. Mm-mm. Oke. Ini dia nih. In. Jika. Huruf apa ini? Syarat. 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 Kutilu Kutilu. diperangi. Dikurangi. Fi'il. Fi'il. Fi'il apa, Bun? Madi. Fi'il mudhari. Majhul. Betul. Madi majhul. Madi majhul. Iya, ini juga syarat. Fi'il syarat namanya. Selain fi'il syarat, ini juga ma'tuf. Karena ada huruf ataf tadi ya. Mereka nih isim ya, Isim domir. domir. Sebagai apa? Kalau ada huruf apa ada fi'il majhul, Fa'il. bukan fa'il namanya. Apa namanya tadi? Kalau ada Naib fi'il fa'il. majhul, Naib fa'il. nah naib fa'il namanya. Betul. Apa majhul itu apa, Bun? Eh, Majrur kalau ada huruf jar. Naib fa'il. Pasif namanya. oh ya. La, La tidak. tidak. Huruf Nafi. nafi. Tidak ada kedudukannya. Yung sorun ditolong. Fi'il. Fi'il apa nih? Mudhari. Fi'il mudhari. Sama tadi majhul. Berarti ada huruf atop, berarti ini tuh. Oh, bukan. Ini jawab syarat namanya. Jawab syarat. Syarat. Wawunya mereka. Isim, Isim domir. domir. Nah, karena majhul berarti naib fa'il. Gitu. Itu. La yang surunahum. Oh, bukan la yung sorunnya. La yang surunahum. Bukan ditolong nih, menolong. Iya, Menolong. menolong. Fi'il mudhari biasa, bukan majhul ini ya. Oh iya. Jawab syarat, bukan naib fa'il berarti fa'il aja. Mereka. Kalau mereka yang mau di atas sebagai subjek. Kalau mereka yang di bawah sebagai objek. Objek. Maf'ul ya.
Iya betul. Isim, domir, kedudukannya maf'ul bih. Wala inna soruhum. Nah, berarti ini sama dengan ini, Bun. Oh, salah. Sini nih. Wawunya dan. Ini hurufnya huruf apa nih? Ataf Ataf. ya. Ataf ya. Sungguh, taukid, iya betul. Ini syarat. In jika huruf syarat. Nasoru menolong. Menolong. Ya, Fi'il apa nih? Madhi. Fil Mudore. Nasoru, madhi. tadi. Oh, nasoru Berarti ini mati. fi'il syarat. Mati. Iya Bu, nasoru fi'il madhi. Oh, Mereka isim, dom, Domir. fa'il. Hum, sama kayak di atas ya. Mereka yang Isim tadi itu. Iya, isim, domir. domir, sebagai maf'ulun bih. Maf'ul bih. La yuwallunal. Sungguh atau pasti huruf 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 apa nih? Tahu taukid. kid. Taukid. Dalam tulisannya yuwallunnal berpaling. berpaling. Pilih apa nih Bapak Ibu? Nadi ya. Mudhari. Oh iya. Wala yuwalli. Jawab syarat. Karena ada in. Nasorohum la yuwallunan. Wawunya mereka. Isim. Domir. Domirnya sebagai fa'il. Al-adbar ke belakang. Berpaling ke belakang. Ini isim jamak sebagai maf'ul bih. Tsumma la yungsorun. Tsumma kemudian huruf apa nih Ibu? Ataf. Tidak keduanya la. Tidak. Huruf nafi. Tidak keduanya. Yungsorun. Yungsorun. Ditolong. Fi'il mudhari majhul. Ini jawab syarat. Mereka. Sim. Domir. Naib fa'il. Jumlahnya berapa nih Bapak? 30? Ketiga berarti ya. Berarti pas tadi ya 32 ya. Baik. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Dari ayat ini. Alhamdulillah. Kita sampai Ada selesai. Ustaz, Fadal. Nah ya Bun, silakan. itu tadi Ustaz, in, Iya betul Pak kan, Herman. kan itu huruf syarat. Betul. Menjazamkan dua fi'il, bukan Ustaz. Betul. Mm-mm. Nah, waktu dijawab syarat, Mm-mm. seperti di yang suruna, Mm-mm. layan suruna, di situ Mm-mm.
Kok dia tetap marfu Ustaz? Enggak Hmm. majzum. Ya, sebentar ya nih. Ayatnya kita lihat ya di atas. Ya. Lain ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Hmm. Hmm. Wala in qutilu. Hmm. Hmm. La in ukhriju. Oke. Sepertinya ini Pak Herman ada jawab syarat yang aslinya di ini apa dihilangkan awalnya. Jadi kira-kira bunyinya jika lain ukhriju gitu ya. Lain ukhriju la tarau annahum la yakhrujuna ma'ahum. Berarti kalau gitu ini sebenarnya bukan jawab syarat, jawab hal kali ya. Oh, Karena iya jawab syaratnya artinya dia mahzuf. Jika mereka diusir, maka kalian akan temukan mereka tidak akan terusir dengan mereka bersama mereka. Itu. Jika mereka diperangi, kalian akan lihat, maka kalian lihat kan gitu ya. Maka kalian lihat mereka tidak tidak ikut apa namanya berperang. Itu Pak Herman. Surat apa ini ya? Surat tadi lupa saya. Suratnya surah Al-Hasyr ya? Hasyim. Al-Hasyr. Ayat Al-Hasyr. 12. Surat Al-Hasyr ayatnya ayat berapa itu? ayat 12. Ayat 19. Berapa? 12 tadi ya? Ayat 12. 12. Sebentar coba saya lihat terjemahannya dulu nih. Hmm. Lain ukhrijtum lain ukhriju akhirnya iya oke jadi iya betul itu apa namanya jawab syaratnya iya mahdhuf dihilangkan jawab syaratnya itu dihilangkan apa namanya dihilangkan jadi akhirnya begitu aslinya apa tadi aslinya itu jika kalian temukan kalian lihat kalian saksikan ada jawab syarat yang dihilangkan lain ukhriju jika mereka diusir maka kalian lihat gitu maka kalian akan lihat gitu ya bahwa mereka tidak akan keluar bersama kalian gitu. Jadi jawab kosam ini ternyata apa namanya ternyata ini bukan syarat nih Bapak Ibu nih. Lain itu digabungan ya. Lain itu ternyata kosam bukan ini. Syarat nih. Mohon maaf ya, bukan syarat salah nih. Jadi ini namanya huruf kosam. Bukan ini bukan ini saja nih. Jadi ini lain itu satu paket. Begini harusnya Bapak Ibu nih. Jadi ternyata nggak dipisah itu Bapak Ibu nih. Lain itu satu satu kesatuan. Oke maaf. Ini tadi bilang la sama in gitu ya. Jadi ini hurufnya huruf apa namanya? Kosam. Karena huruf kosam, oke. Lain ukhriju. Jadi ini fi'il kosam. Ini kosamnya
Nah, ini bukan jawab kosam nih. Ini apa namanya? La yakhrujuna ini nih. Ini namanya jawab kosam. Hmm. Nah, jawab kosam itu tidak tidak jazm, Pak Herman, jawab kosam. Oh ya. Tidak jazm. Jadi jawab kosam dan tidak punya kedudukan. Disebutnya tidak punya kedudukan karena dia jawab kosam. Maksudnya tidak berkedudukan itu dia tidak majzum, tidak apa, dibiarkan sebegitu saja. Baik, mana lagi tadi ya? Yang ini ya. Coba saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Mohon maaf. Sampaikan lagi ya, Ibu. Mana lagi tadi ya? Lain lagi. Jadi 30 berarti jumlahnya nih lain-lainnya Oh iya, lain-lainnya disatukan semua nih. Eh, eh, mohon maaf nih, lain. Diingat-ingat ya, Ibu, kalau lain itu berarti satu itu ya. iya satu dia. Namanya dia huruf kosam. Kosong. Kosam. Hmm. Ini muksamnya namanya. Ini Sama muksamnya. Hmm. Muksamnya. Terus, Sumpah. iya ini jawab, bukan jawab kosam. Bukan jawab syarat, tapi jawab jawab kosam kosong. namanya. Gitu tuh. Ada 3 pada 2. Hmm. Tiga Ini juga satu sama lagi. nih. Bukan jawab syarat, tapi jawab kosam. Iya. Jadi jumlahnya bukan 32 nih Bapak Ibu. 30. Nah gitu ya. 30 ya. Ini dibuang dulu nih. Dibuang nih. Ini satu satu. Lain-lainnya disatukan ini. Oh iya. Nih lainnya disatukan nih. Hmm. I-nya dibuang. Oke. Jadi mohon maaf ini kita atur dulu nih. Angkanya nggak jadi 32 nih. 29 mah jadinya. 29 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 10, 11, 12, 15, Oke. 16, Benar. Jadinya jadi 29 Bapak Ibu nih. 16, 17, Itu ya 10, 1, 2, 3, 4, 20, 29. Baik. 29. Alhamdulillah. Jadi paket dia sebagai huruf qasam. Gitu. Baik. Satu lagi Makasih Pak Ustaz. Herman. Ya silakan kalau ditanya Satu lagi. lagi Ustaz. Ya, silakan, silakan. Itu kata layuwalunna. La-nya kan huruf taukid. Ah, Ustaz. Layuwalunna. Betul. Apakah di situ ada 2 taukid? Sebenarnya nun terakhirnya itu Nun taukid taukid juga juga. betul. Kan? Iya, betul. Ah, Ada 2 taukid itu. tapi di situ tadi Di sini nggak belum disebut diisi ya. Ustaz. Oh iya nih. Ah, Mm-mm. Wah, di sini ya benar nih, sebentar nih saya tampilkan. Begini ya. ya. Tapi Oh iya, kok nggak yuwal, sih? Bener bener bener. yuwalun. Berarti 30 tadi beneran ya. Ini sungguh. Ini huruf ini huruf taukid. Hmm, Sakilah namanya. Ya. Oke. Di atas ada nggak tadi di atas? Ada nggak yang sama? La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa in qutilu la yansurunahum wa la in nasuruhum la yuwallunna. Sebentar ini juga tulisannya kayaknya salah, Cak, takutnya salahnya. Oh benar. Tapi Bapak Ibu, benar nih.
Ini tulisannya begini nih. Tulisannya begini nih. Iya. Tapi di dalamnya ada wawunya. Gitu tuh. Ada wawunya tuh. Jadi tulisannya hmm, begitu tuh. Yuwal yuwal yuwallunna. Gitu tuh. Jadi tulisannya tidak ada wawunya di dalam ayatnya. Tuh lihat Bapak Ibu. Tapi dalam uraian ada wawunya. Gitu ya. Kenapa? Sebab kalau ada tasdid terus ada wawu mati di sini, Bapak Ibu, ada berpengaruh nggak wawu matinya? Sedangkan setelah ada wawu itu ada nun bertasdid. Nah, tidak berpengaruh kan? Gitu ya. Jadi tidak bisa yuwalun. Nah, bukan begitu. Nah, gitu ya. Itu asalnya begitu. Nah, jadi ini dihilangkan. Nah, di dalam urayanya mesti ada tuh. Baik. Adakah yang mungkin tadi kurang, masih ada yang kurang, silakan kalau ada yang apa namanya kata-kata yang masih kurangnya, barangkali tadi terlewat. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan pada Iya, mau nanya Pak Ustadz. oh Assalamualaikum silakan. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Bun. Itu yang apa? Yang Nasoru itu. Iya, Lain Nasoru. iya. Nasorunya itu fi'il madi apa mudhari Pak Ustadz? Nasoro fil mudhari. Fil madi. Madi ya. Oh bukan mudhari ya. Mm-mm. Dari mana Bunda kira-kira menandai kalau dia mudhari? Dari nonnya itu. Nunya, Kan? asal fiilnya apa Bun? Hmm, Nasoro. Nasoro, ada Nasoro. nunya nggak? Mm. Nggak ada. Kata asalnya Nasoro. fil madinya apa? Nasoro ya? Nasoro ya. Sudah ada nunya belum? Sudah banyak Pak Ustadz? Nun, huruf nunya asli atau tambahan itu? Iya sudah ada. Iya, Ada. Cuma ini di sini nonnya kan ada tasdidnya Pak Ustadz. coba di Berarti mana nonnya Bun? double ya. Oh, ini mah ini tajwid. Oh, tasdid nggak mempengaruhi ya. Tajwid ini mah. Nun sukun ketemu nun. Iya, Oh, gitu. ini mah tajwid ini. Diidgham kan maksudnya gitu ya. Oh, iya, iya. Jadi nggak ada ngaruh nun tasdid yang di sini Bun nggak. Ya, Artinya kalau ada nun di depan fil mudhari artinya apa? eh, ya tetap Nasara. Nasara ya. Kalau ada fil mudhari yang depannya nun menurut itu menandai bahwa dia fil mudhari berarti nun itu diartikan apa? Penanda apa? Eh, Kami, Kami ya? kami kami, ya pelaku Kami ya. benar. Sedangkan di sini artinya kami atau mereka? Oh, mereka. Oh, Mereka iya. berarti nunnya nun asli. Non asli. Gitu Bun ya. Heeh. Bahwa di sini ada Nanti Pak tanwinnya, Ustadz. iya ada tasdidnya. Ternyata ini Iya, tasdidnya iya. tasdid dalam ilmu tajwid nih idgham nih ya. Oke, Oh, iya. baik Bun. Nanti Pak Ustadz ya. Sami-sami. Yang lain boleh kalau ada yang lain silakan. Baik, selanjutnya adalah hadits qudsi. Siapa akan bacakan nih? Iya, baik. Untuk membacakan hadis qudsi, silahkan Ibu Nunu. oh iya. Silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabuna di jalali yauma uzilum fi dilali yauma la dilla illa dilli. Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman pada hari kiamat kelak, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, hari ini kunaungi mereka, di mana tidak ada naungan pada hari ini selain naunganku. Sudah Ustadz ya. Iya, aduh, saya belum lambat itu. Baik, makasih Bun. Ini apa namanya? eh janji Allah
pada orang-orang yang di dunia itu saling mencintai. Siapa yang mutahabbun itu? Orang yang berjumpa, bersaudara, berkawan, berteman, itu lalu mereka bertemu karena semata-mata ingin menegakkan atau ingin menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, bersilaturahim, ya, menjalin ukhuwah, belajar. Bapak Ibu bertemu dalam majelis ini karena ingin belajar, dan belajar itu diperintahkan oleh Allah. Berarti orang-orang yang belajar hakikatnya adalah berjumpanya mereka itu karena Allah. Lalu mereka berkenalan, saling mengenal, seakan-akan mereka menjadi orang-orang yang bersaudara. Itulah mutahabbuna. Gitu ya. Nanti di akhirat nanti, Bapak Ibu mengatakan, Innallah yaqulu yawmal qiyamati ainal mutahabbuna bi jalalil yaum. Mana orang-orang yang mencintai karena keagunganku? Karena mencintai Allahnya tentu saja awalnya begitu. Tapi siapa orang-orang yang saling mencintai kepada sesamanya karena kekuasaanku, keagunganku. Karena ingin mencari ridhoku. Tuh. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Apa kata Allah? Udhillahum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Aku akan beri naungan kepada mereka. Aku akan payungi mereka. Ini mahsyar, konteksnya mahsyar Bapak Ibu. Di mana hari itu tidak ada penaungan, tidak ada pemayungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam mahsyar semua orang akan berkumpul, dari mulai umatnya Nabi Allah Adam alaihissalam sampai dengan umatnya Nabi Muhammad SAW sampai akhir masa, sampai orang yang terakhir hidup di dunia, semuanya akan dikumpulkan menjadi satu. Nah, ketika mereka dikumpulkan menjadi satu, mereka dikumpulkan di satu tempat. Tempatnya namanya tempat berkumpul. Bahasa Arabnya tempat berkumpul itu namanya mahsyar. Semua orang tanpa terkecuali, yang dahulu, yang kini, yang bertakwa, yang kufur, yang mana-mana, semuanya berkumpul. Nah, di hari itu Allah akan mendekatkan matahari dekat dengan ubun-ubunnya. Terus hancur dong orang. Tidak. Dalam sabda riwayat mengatakan, mereka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kuat menahan terik yang sangat panas. Sangat panas. Di dalam riwayat dan hadis lain disebut, maka mereka berkeringat, mengeluarkan keringat mereka. Panasnya luar biasa. Ada keringatnya yang sampai dengan kukunya, kuku kakinya. Ada yang sampai dengan mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya menggenangi dirinya, sampai pundaknya, bahkan sampai ada yang menutup sampai lubang hidungnya sehingga mereka mengais-ngais mencari keselamatan. Tetapi masing-masing orang keadaannya berbeda-beda dengan yang lainnya. Itu ditentukan dengan amal salehnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara mereka manusia yang berkumpul di saat itu dalam terik matahari yang sangat luar biasa itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menaungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memayungi mereka. Memayungi mereka. Nah, pemayungan itu dipilihkan hanya orang-orang tertentu saja. Tertentu saja. Dalam satu hadis riwayat sahih, hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebut sab'atun
Yauma la dhilla illa dhillu yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan payungi mereka di saat mereka tidak ada yang memayunginya. Mereka membutuhkan payungan. Siapa mereka? Imam yang adil, 2 orang yang mencintai karena Allah. Tuh dia tuh yang sedang kita baca tuh. 2 orang itu tidak mesti 2 orang, ya bisa kelompok. Artinya ada interaksi. Siapa lagi mereka? Orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid, anak-anak muda yang di masa mudanya giat ke masjid. Orang-orang yang bersedekah lalu sedekahnya tidak ingin gitu menjadi riya di hadapan manusia. Orang yang bangun malam lalu menitikkan air mata karena takut kepada Allah. Orang-orang yang digoda untuk berbuat zina tapi dia kemudian enggan melakukannya. Itulah kelompok-kelompok yang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan perlindungan dan pemayungan di saat orang-orang lain tidak ada yang mendapatkan pemayungan. Di antaranya tadi al-mutahabun, dalam hadis ini menguatkan hadis yang saya bacakan tadi yang sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Hadisnya adalah al-mutahabun. Ainal mutahabuna fi jalali atau li jalali. Siapa, mana-mana dulu di orang yang dulu waktu di dunia saling mengasihi karena keagungan. Ya. Hari ini akan aku payungi mereka. Saat orang lain tidak ada yang didapat di payungan kecuali pemayungan dariku. Nah, Bapak Ibu muliakan. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di majelis ini, sekian lama kita berkumpul di majelis ini, berpuluh-puluh kali kita sudah bertemu dalam majelis ini. Semoga itu bagian daripada orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pemayungan itu nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, itulah hadis qudsi yang kita baca hari ini. Selanjutnya doa dari Nabi SAW. Siapa nih yang akan baca, Bu Rifa? Silakan. Iya, baik. Silakan untuk membaca Siapa Ibu nih? Huriyah. Ada Bu Ibu Huria. Huriyah? Monggo Bu Huria. Ya. Silahkan. Ya, terima kasih, Bu Rifa. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kabir. Na'udzu billahil azim. Min syarri harin nar wa min syarri kulli irqin nar. Iya. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Besar, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari luka yang mengeluarkan darah dan dari keburukan panas neraka. Iya. Terima kasih, Bang. Ini doa untuk sama masih lanjutan yang lalu. Namanya nih doa apa istilahnya Tibun Nabawi, pengobatan cara Nabi. Dan ini dapat dibacakan oleh kita. Itu dalam kesadaran kita bisa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Perkasa. Na'udzubillahil azim. Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung. Min syarri harrin nar. Dari api, dari apa namanya nih, buruknya ya. Dari luka yang mengeluarkan darah ini carinya. Gitu ya. Dan dari keburukan panas neraka. Oh, ini kebalik nih ininya. Ini Bapak Ibu kebalik ininya. Mohon maaf ya. Artinya kebalik nih. Nah, gini tuh. Tuh. Dari keburukan api neraka dan dari luka yang mengeluarkan darah. Ini sebagai pengobatan diri nih bisa digunakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai apa namanya kalau bahasa kita itu jampenya itu ya, kalau dalam bahasa Arab
Eh, ini bisa digolongkan dalam kategori eh, apa itu namanya, orang kalau di ini apa namanya itu, kalau dibaca apa saya diobatin dengan ayat itu namanya apa itu ya, lupa saya. Ruqyah. Di ruqyah namanya, itu ruqyah nih, di ruqyah ini salah satu bagian daripada meruqyah diri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahil azim min syarri harin nar wa min syarri kulli idqin na'ar. Aku dengan menyebut nama Allah yang Maha Besar, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari panasnya api neraka dan dari luka yang mengeluarkan darah. Nah, itu boleh. Baik. Itu dia doanya. Bagian yang terakhir dari ikhtisar surat ke-79 surat An-Nazi'at. Saya bacakan Bapak Ibu informasi beberapa hal tentang surat An-Nazi'at. Nama suratnya yang kita kenal An-Nazi'at. Ini jamak ya. Nazi' atau Nazi'ah. Kenapa Nazi'ah? Karena mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena malaikat. Nama yang dikenal namanya Nazi'at. Ternyata punya nama lain An-Nazi'at itu. Selain An-Nazi'at, ya artinya para pencabut nyawa, itu ada juga namanya As-Sahirah. Ya, permukaan bumi. Diambil dari ayat 14. Ada juga namanya At-Tammah. Fa idza ja'atit tammatul kubra gitu ya. Itu ayat apa namanya ke-34. Itu namanya At-Tammah. Surat At-Tammah, surat As-Sahirah ya. Surah ini dinamai An-Nazi'at karena surah ini dimulai dengan sumpah Allah gitu ya, dalam firman-Nya wan nazi'ati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang berdosa dengan keras. Ya, tapi nanti kita lihatnya bagaimana malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin. Identitas suratnya dulu terdiri dari 46, ada juga mengatakan 45 ayat. 133 kata, 555 huruf. Surat An-Nazi'at adalah surat ke-79 berdasarkan urutan mushaf. Surat ini surat ke-81 dari sisi pewahyuan. Jadi nggak jauh ya antara urutannya dan turun wahyunya. Surat ini tergolong surat Al-Makkiyah. Artinya turun di Mekah. Dari sisi isi, surat An-Nazi'at termasuk surat Al-Mufassalat, yaitu surat yang berukuran relatif kecil atau pendek-pendek. Surah ini adalah surah ke-13 yang dimulai dengan pernyataan sumpah dan mencakup 5 sumpah yang dinyatakan berturut-turut. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Kalau mencabut orang mukmin, wan nasyitati nashto, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut. Apa gambaran perbandingannya Bapak Ibu? Perbandingannya ilustrasi nih, namanya ilustrasi. Kalau orang kafir dicabut nyawanya itu, perumpamaannya pertama seperti hewan yang masih hidup, lalu dipaksa dikuliti kulitnya itu, gitu ya, sehingga betapa perih, pedih dan dahsyatnya itu. Di kita aja terkelupas kulit kecil aja sedikit aja perihnya, nauzubillah ya. Sekarang seluruh kulit itu dilepas dipaksa. Kayak apa sakitnya? Ya. Ada juga yang menggambarkan seperti kalau ikan itu dicabut tulangnya itu, dipaksa keluarkan tulangnya dari badannya itu, berantakan kulitnya itu. Seperti itu dahsyatnya gambaran pencabut nyawa kepada orang-orang kafir. Tapi kalau kepada orang-orang mukmin, gimana gambarannya? Ini ada beberapa penggambaran dalam kitab. Dalam hadis sendiri Nabi mengatakan apa tuh? Lembutnya malaikat mencabut nyawa dari rohnya orang mukmin dari badannya itu seperti kalau ada adonan, bukan adonan ya, tepung yang masih belum diapa-apain tuh, tepung terigu yang halus lembut itu, yang aci itu betul-betul. Lalu kemudian ternyata ada satu helai rambut
di dalamnya itu. Maka helai rambut itu ketika ditarik pelan dari apa namanya tadi terigu tadi atau aci tadi tuh, maka tidak akan menghancurkannya, tidak akan memberantakannya. Dia luluh gitu ya, keluar dari terigu atau tepung tadi tanpa merusaknya. Itu. Atau gambaran yang lain. Dalam hadis juga disebutkan tentang prosesi pencabutan nyawa orang mukmin. Malaikat itu tidak mencabut nyawanya orang mukmin. Tapi malaikat itu berdiri di atas kepalanya, di depan kepalanya, atau berdiri dari arah kepalanya. Lalu dia mengatakan kepada si mukmin itu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu malaikat mengucap kepada jiwanya orang mukmin, rohnya orang mukmin, maka rohnya orang mukmin itu kemudian dengan senang hati melepaskan diri dari jasad orang itu tanpa ditarik, tanpa dipaksa. Dia kemudian memenuhi undangan panggilan dari malaikat tadi, wahai jiwa yang tenang, gitu kan? Irji'i, sekarang pulanglah engkau kepada Tuhanmu. Maka dia tuh lambat laun keluar dari tubuhnya, dari arah kakinya menuju arah kepalanya. Lalu begitu keluar dari tubuh itu, segera disambut oleh malaikat yang menghamparkan kain putih bersih. Lalu ia dibawa ke langit. Seperti itu gambaran dicabutnya ruh orang-orang mukmin. Tidak dicabut. Kalau riwayat tadi mengatakan, hanya diucapkan kepadanya agar kembali kepada Tuhannya. Maka ruh itu dengan sendirinya dia kembali. Keluar dari tubuh si mukmin itu. Dengan penuh lemah lembut itu sehingga keluar. Banyak kisah tentang bagaimana memang sakaratul maut, apa namanya itu, nazak atau keluarnya ruh dari jiwa seorang itu. Maka mudah-mudahan betapapun itu banyak riwayat yang menyatakan bahwa waktu roh keluar dari tubuh itu sakitnya luar biasa. Betul, maka kita berdoa kepada Allah. Seringkali doa kita itu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan aku di dalam proses sakaratil maut itu. Gitu. Nah, betul ada yang mengatakan memang pedih gitu ya. Tapi bagaimana tingkat pedihnya orang mukmin kita tidak tahu. Tapi dibanding dengan gambaran akan dapatnya surganya Allah di dalam pandangan matanya sebelum ia berlepas dari jiwanya, rohnya tadi, maka penglihatan dia terhadap janji Allah dalam surat Fussilat ya, ayat 31 itu. Apa? Bahwa ada malaikat yang datang menggembirakannya dengan menampilkan dan menampakkan surga yang akan didiaminya nanti. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka, para malaikat itu menampakkan, memberikan kabar gembira kepada mereka, inilah surga yang kau akan tempati nanti. Begitu indahnya surga tadi, akan mengalahkan derita perih yang sedang dihadapi. Saking nikmatnya pandangan surga bagi orang tadi dalam keadaan nazak atau tercabutnya roh, ya, keluarnya roh dari jasadnya itu. Itulah wan nasyitati nashto wasabihati sabha. Ada malaikat-malaikat yang cepat sekali menyelesaikan tugasnya. Wasabiqati sabqa. Ada malaikat yang bergegas ya dalam melaksanakan tugasnya. Fal mudabbirati amra. Ada malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan. Itu dia dari sumpah 1 sampai 5.
Sebab nuzul ayat ke-10, Imam Sa'id bin Mansur telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Muhammad ibnu Ka'ab yang menceritakan peristiwa setelah An-Nazi'at ayat ke-10 diturunkan, kaum kafir Quraisy mengatakan sesungguhnya jika benar akan dihidupkan kembali, ya, niscaya kami benar-benar merugi. Lalu turun ayat ke-12 yang berikutnya, yakni surah An-Nazi'at, gitu ya. Nah, ya. Surah An-Nazi'atnya kita coba tuliskan di sini. Ayat 11 dan 12. Idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karatun khasirah. Gitu ya. Nah, itu kata orang kafir, apabila kita telah menjadi tulang belulang dalam alam kubur yang hancur, apakah kita akan dibangkitkan lagi nanti di kiamat nanti? Mereka berkata, kalau demikian itu, kalau nanti kita dibangkitkan, itu satu pengembalian yang merugikan. Kenapa? Karena mereka akan diazab. Itu. Sebab nuzul ayat 14. Imam Hakim dan Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha yang telah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai waktu hari kiamat, sehingga turunlah kepadanya wahyu, yaitu surah An-Nazi'at ayat 41 dan 42 sampai dengan 44. Akhirnya terputuslah pertanyaan itu karena Allah menurunkan sebagai jawabannya. Fa innal jannata yal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Sesungguhnya surga itu tempatlah yang tinggi, tempat yang tinggi. Mereka orang kafir bertanya kepada Muhammad Nabi tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Ya, nggak penting juga. Ya. Karena mereka juga tidak akan percaya. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan dan ketentuannya. Yang tahu kiamat itu siapa? Hanya Allah. Nabi pun tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Sebab nuzulnya ayat tadi ini, Imam Abu Hatim telah mengatakan, tadi sudah ya. Ini lagi-lagi nih. Oh, gitu kalau gitu nih. Ibnu Abbas telah menceritakan bahwa kaum musyrik Mekah bertanya kepada Nabi SAW. Saya mengatakan, kapan kata terjadinya kiamat itu? Pertanyaan itu mengandung nada sinis dari mereka. Ditujukan kepada Nabi SAW. Maka Allah segera menurunkan firman-Nya. Ini surat An-Nazi'at ayat 42 hingga akhir surat. Imam Tabrani dan Imam Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis melalui Tariq bin Syihab yang telah menceritakan bahwa Nabi SAW banyak sekali menyebut tentang hari kiamat. Tanda-tandanya, kalau waktunya kapan, kita tahu ya tanda-tandanya. Banyak di dalam berbagai surat mengenai tanda-tanda akan datangnya kiamat. Tema surat An-Nazi'at. Tema utama yang diangkat dalam surat ini diantaranya adalah kisah Nabi Musa. Hal ataka hadithu Musa. Gitu ya, sejarah perjalanan dunia dan dunia masa depan tentang Fir'aun, ya, penegasan akan terjadinya hari pembalasan, kondisi manusia pada hari itu juga dijelaskan, perbandingan ya usia manusia yang sangat pendek dengan kehidupan manusia nanti di akhirat yang sangat panjang. Pokok-pokok isinya tentang keimanan, tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun, dakwahnya, kan gitu. Lalu yang terakhir, apa hubungannya dengan surat yang setelahnya? Pada surat An-Nazi'at diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah pemberi peringatan kepada orang-orang yang takut dengan hari kiamat. Sedang pada permulaan surat Abasa dibayangkan dalam memberikan peringatan itu hendaklah memberikan penghargaan yang sama kepada yang diberi peringatan dengan tidak memandang kedudukan seorang. Karena nanti dalam Abasa itu datang orang yang tunanetra yang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, yang memberi peringatan, kata Allah, berilah peringatan yang sama pada orang yang biasa, pada orang yang berketerbatasan. Semua dikabarkan, jangan dibedakan.
Demikian Bapak Ibu dari hasyar ayat Putus-putus. Iya. 12. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Iya Bu Silahkan. Rifa, saya Bu Iya. Rifa. Iya, silakan Bu Eli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sinyal kali ya. Silakan Bunda Eli. Ya. Iya, Bun. Hai. Ustadz, Waalaikumsalam. kalau kita mentadabur ayat ini ya Ustadz, kita jadi Iya, ya takut gitu betul. ya. Ini. Enggak, Hmm. saya mau nanyakan mengenai surah Al-Asr itu Ustadz. Kan pernah saya dengar surah Asar yang terakhir Iya. itu dari ayat 19 sampai 24. Kita disarankan untuk membaca di waktu subuh. Nah, kita memulainya itu dari ayat 18 ya ayyuhallazina amanu taqullah atau dari ayat kan 21 la anzala qur'ana adalah ada jabalin gitu sampai ayat 24. Gimana Ustaz? Ayat anzala azal Qur'an ala. Nah, itunya Tidak apa ada, ya? iya sebenarnya Mbak. Baik, Ibu begitu banyak ya riwayat hadis yang menyebut di subuh itu baca apa ya. Salah satunya ada menganjurkan membaca surah Al-Hasyr itu mutasaddi'an min khasyatillah dan seterusnya gitu ya. Gitu. Jadi salah satunya itu dianjurkan juga misalkan di rakaat pertama itu apa namanya Al-A'la, keduanya Al-Ghasyiyah. Dianjurkan juga membaca surat Qaf gitu ya. Jadi memang banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan anjuran membaca pada apa namanya sholat subuh. Sebenarnya bukan anjuran, lebih pada Rasulullah membacakan itu lalu sahabat menceritakan, oh berarti Rasulullah membaca itu, yuk kita baca seperti Rasulullah membacakannya. Gitu Bu. Jadi tidak ada khusus misalnya. Ya begitu. Tapi ayat-ayat itu kemudian senang dibacakan orang di dalam surat Al-Hasyr ya. Lau anzalna dimulainya biasanya gitu. Iya, lau anzalna. Tapi juga seperti yang Ibu bilang tadi, ada juga ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Iya, gitu. Baik, sama saja saya kira tambah banyak tambah baik pun insyaallah gitu ya. Karena itu kan di akhir-akhir Baik. surat itu kan Asmaul Husna itu ya Ustadz. Jadi Iya kayaknya benar. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Benar. Itulah kenapa orang senang baca itu karena di situ itu banyak ayat Asmaul Husna yang disebut dalam ayat 2 ayat terakhir itu. Iya, banyak nama-nama Asmaul Husna disebut itu. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna dan seterusnya. Betul. Baik, bagus pun kalau dibaca itu di waktu salat subuh. Kalau waktunya panjang dari ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya. Tapi kalau ya kalau anzal. Begitu Bu. Terima kasih Ustaz. Sami-sami Bunda Eli. Iya, baik. Alhamdulillah. Ada lagi satu orang penanya, silakan. Boleh, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini hari di mana terakhir kita di program Kiji ke-8 ya Ustadz ya. Iya, ya. Silakan, ada lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, kita akan cukupkan dengan doa. Baik. Iya, baik. Silakan Ustadz, kita cukupkan dengan Baik. doa. Terima kasih Dah Rifa, Bapak Ibu yang muliakan. Mari kita akhiri pertemuan kita di malam hari ini karena bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana bil abrar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kami dari manajemen Dul Jalali wal Ikram mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf lahir batin
jika kami melakukan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf di akhir program ini. Insya Allah ini bukan akhir dari Quranic Journey kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan Agustus. Insya Allah ya Ustadz ya. Insya Allah nanti ditunggu kabar Insya berikutnya. Allah. Ya, baik dari saya. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga sehat terus sehingga bisa terus membimbing kita di pembelajaran Quranic Journey ini. Baik, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Nas, terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu di program berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Pamit ya.